Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang nilai tinggi bukan jaminan. Ini fakta seleksi P3K tahap 2 yang wajib diketahui honorer. Jangan sampai kecewa. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, harapan para tenaga honorer di berbagai daerah, termasuk di Kediri, untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ternyata tak semudah membalikan telapak tangan. Ternyata Bapak Ibu, meskipun memperoleh nilai seleksi yang tinggi, ternyata itu belum menjadi jaminan mutlak untuk langsung diangkat sebagai P3K penuh waktu dalam proses seleksi tahap 2 tahun 2025. Nah Bapak Ibu, hal ini ditegaskan langsung oleh Kemenpan RB melalui kebijakan resmi yang tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kelulusan seleksi P3K tahap 2 tidak hanya ditentukan berdasarkan hasil nilai tes semata, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan formasi dan sistem peringkat di setiap instansi yang dilamar oleh peserta seleksi. Nah, ini artinya Bapak Ibu, seorang peserta seleksi bisa saja memiliki nilai tinggi, namun jika formasi di instansi yang dilamarnya sudah terisi oleh peserta lain dengan nilai yang lebih tinggi, maka peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu bisa sirna. Sebaliknya Bapak Ibu, peserta dengan nilai yang tidak terlalu tinggi namun melamar pada formasi yang kurang peminat bisa saja mendapatkan posisi. Menpan RB juga menegaskan bahwa dalam seleksi tahap 2 ini, pemerintah tidak menggunakan sistem ambang batas atau passing grade seperti pada seleksi sebelumnya. Nah, sebagai gantinya Bapak Ibu, digunakan sistem perankingan berdasarkan nilai hasil ujian kompetensi. Dengan kata lain, peserta bersaing secara langsung dengan pelamar lain dalam satu formasi, dan hanya yang nilainya tertinggi yang akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Nah, bagi peserta yang tidak berhasil masuk dalam kategori tersebut, pemerintah memberikan opsi sebagai P3K paruh waktu. Meski statusnya berbeda Bapak Ibu, namun langkah ini diambil untuk tetap memberikan peluang kerja dan menghargai jasa para honorer yang sudah lama mengabdi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Meski demikian Bapak Ibu, kebijakan ini ternyata menuai beragam respon dari kalangan honorer. Beberapa merasa kecewa karena berharap nilai ujian tinggi bisa langsung membuka jalan menuju status kepegawaian penuh. Namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai lebih adil karena memperhitungkan banyak aspek, termasuk efisiensi kebutuhan tenaga kerja di masing-masing instansi. Nah, termasuk Bapak Ibu bagi para tenaga honorer di Kediri dan sekitarnya yang mengikuti seleksi ini.
Penting untuk memahami bahwa selain berjuang meraih nilai setinggi mungkin, strategi memilih formasi dan kesiapan mengikuti seluruh proses administrasi juga menjadi penentu kesuksesan dalam seleksi P3K 2025. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.